Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang perangkat lunak aplikasi. Ini adalah pertemuan ke-6 PJJ-PHI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengertian perangkat lunak aplikasi ini adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah menggunakan aplikasi untuk suatu tugas tertentu, misalkan untuk mengetik, misal untuk mengolah data, misal untuk presentasi, misal untuk buat video. Nah, ini adalah macam-macam perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk tujuan tertentu, atau seperti kita gunakan portal, gitu ya. Nah, perangkat ini berbeda dari perangkat lunak sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer secara keseluruhan. Jadi ini berbeda dengan sistem operasi. Kalau sistem operasi itu mengelola sumber daya dari mulai hardware hingga software. Tapi di perangkat lunak aplikasi ini hanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan berbagai macam pekerjaan, mulai dari produktivitas di kantor hingga hiburan di rumah. Nah, misalkan kita di rumah itu menggunakan YouTube. Nah, aplikasi seperti itulah yang dinamakan perangkat lunak aplikasi atau kadang kita sebut dengan software. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk tugas khusus ya, misalkan untuk pengolah kata. Ini secara umum namanya adalah word processor, digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat laporan, artikel, atau dokumen lainnya. Nah, ini contohnya adalah Microsoft Word, itu kalau misalkan berbasis Windows ya. Kemudian ada Google Docs, ini yang berbasis Android, tapi bisa juga digunakan di Windows hanya online ya. Kemudian ada juga LibreOffice Writer. Ini biasanya digunakan di Linux, tapi bisa juga digunakan di Office. Terus mana yang gratis? Yang gratis adalah Google Docs dan LibreOffice, gitu ya. Kemudian ada lagi spreadsheet. Itu adalah lembar kerja elektronik, digunakan untuk mengorganisir data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan matematika, analisis data, dan membuat grafik. Ini contohnya kita gunakan misalkan Microsoft Excel di Windows ya. Kemudian ada Google Sheet, kemudian ada LibreOffice Calc, itu di Linux ya. Kemudian ada lagi presentasi. Ini digunakan untuk membuat dan menyajikan materi presentasi dalam bentuk slide dengan menambahkan teks, gambar, grafik, animasi, dan efek visual lainnya. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint, Google Slide, LibreOffice Impress. Nah, kemudian kalau yang software lepasan lagi yang lain seperti Canva gitu ya. Kemudian ada lagi perangkat lunak grafis. Ini digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, ilustrasi, dan grafik, serta untuk desain grafis profesional. Nah, di sini saya contohkan ada Adobe Photoshop, itu punyanya Adobe. Kemudian ada GIMP, itu di Linux ya. Kemudian Corel Draw, itu punya Corel. Kemudian ada Paint, ini adalah bawaan dari Windows ya, yang paling sederhana. Kemudian ada lagi perangkat multimedia. Ini digunakan untuk merekam, mengedit, dan memutar audio, video, serta mengolah konten multimedia. Contohnya Adobe Premiere, ya, VLC Media Player, Audacity, kemudian ada juga untuk putar itu ada MPEG ya, dan lainnya. Ini contoh untuk multimedia. Kemudian perangkat lunak untuk desain dan perancangan. Ini digunakan untuk merancang dan membuat gambar teknis, model 3D, desain arsitektur, desain produk, dan lainnya. Seperti contohnya ada AutoCAD, SketchUp, ada Adobe Illustrator, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Ini saya hanya bisa
contohkan 3 saja ya, yang lainnya silakan cari. Yang berkaitan dengan perancangan gambar ya. Kemudian ada lagi perangkat lunak manajemen proyek. Ini digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, melacak, dan mengelola proyek-proyek termasuk alokasi sumber daya, jadwal, dan tugas. Ini biasanya gunakan Microsoft Project, Trello, atau Asana. Mungkin Bapak Ibu jarang menggunakan aplikasi ini ya. Padahal kalau aplikasi ini digunakan, itu sebuah project atau pekerjaan yang terutama menggunakan banyak orang ya, atau teamwork, itu lebih mudah diawasi ya. Kemudian ada lagi perangkat lunak keuangan. Ini digunakan untuk mengelola keuangan pribadi atau bisnis, termasuk pencatatan transaksi, pembuatan anggaran, perencanaan pajak, dan laporan keuangan. Ini contohnya ada Quicken, ada QuickBooks, ada Microsoft Money, kemudian ada Value Plus gitu ya. Kemudian ada software-software yang lain yang digunakan khusus untuk laporan keuangan. Kemudian ada lagi perangkat lunak komunikasi. Ini digunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain melalui email, pesan instan, panggilan suara, atau konferensi video. Ini contohnya ada Microsoft Outlook, Skype, Slack, Zoom, Meet, WhatsApp ya. Nah, itu contoh-contoh untuk perangkat lunak untuk komunikasi. Kemudian ada lagi perangkat lunak pendidikan. Ini digunakan secara khusus untuk memberikan materi pembelajaran, latihan, dan penilaian secara online, serta mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Contohnya adalah Moodle, Khan Academy, Duolingo, Udemy, Ruang Guru, dan masih banyak lagi perangkat lunak khusus untuk pendidikan. Seperti kalau yang di Kemenak itu ada Alif ya, itu ada di yang kemarin diterapkan di MTS ya, MTS, MA, itu menggunakan Alif. Kemudian aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan. Ini paling banyak yang menggunakan platform ini ya, atau based on Moodle ya. Moodle adalah platform manajemen pembelajaran atau learning management system open source yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk membuat kursus online, memberikan materi pembelajaran, mengatur tugas, dan melakukan penilaian. Moodle menyediakan berbagai fitur kolaborasi dan interaktif seperti forum diskusi, kuis online, dan pengumuman. Nah, ini gratis ya. Tapi kenapa orang membuat aplikasi lain nggak menggunakan Moodle? Kelebihan dari Moodle adalah powerful. Artinya semua apapun yang dibutuhkan untuk urusan pendidikan itu ada semua di Moodle. Nah, cuma dengan powerfulnya itulah yang menjadikan Moodle itu jadi lemahnya di situ. Kelemahan pertama, yang pertama adalah kita butuh resource server yang bagus gitu ya, karena dia inode atau apa ya namanya, bandwidth yang digunakan untuk Moodle ini cukup besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena terlalu lengkap akhirnya user itu bingung gitu ya. Karena terlalu lengkap usernya bingung. Kenapa bingung? Karena kebanyakan pilihan. Sedangkan orang di Indonesia itu lebih sukanya diatur, bukannya disuruh memilih. Itu sebabnya Moodle pada saat dikembangkan, diterapkan, misalkan di kampus kita, itu tidak terlalu optimal. Moodle di kita itu dikasih namanya simple ya. Kemudian untuk urusan kontennya itu namanya Duml gitu ya. Moodle itu kita gunakan waktu di angkatan pertama PJJ, itu gunakan Moodle, tapi kesininya tidak digunakan. Kenapa? Sebenarnya karena SDM-nya nggak support ya, SDM-nya yang nggak support ya, bukan Moodle-nya. Jadi Moodle ini sangat powerful.
Kemudian ada lagi Khan Academy. Khan Academy adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan ribuan video pembelajaran gratis tentang berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, ilmu pengetahuan, hingga sejarah dan seni. Selain itu, Khan Academy juga menawarkan latihan interaktif dan alat pembelajaran adaptif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Nah, ini berbahasa Inggris ya. Jadi kalau yang Moodle itu bisa di setup bahasa Indonesia, sedangkan Khan Academy ini berbahasa Inggris. Kemudian ada lagi Google Classroom. Google Classroom adalah platform manajemen kelas virtual yang memungkinkan guru untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan tugas secara online kepada siswa. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas melalui Google Classroom. Ini sangat bagus sekali ya, sudah digunakan oleh banyak guru, tapi kelemahan yang mendasar adalah ownership dari Google Classroom itu adanya di guru. Sehingga hanya gurulah yang mempunyai Google Classroom tersebut dan manajemen tidak bisa intervensi untuk melihat apapun aktivitas yang ada di guru-guru tersebut. Sehingga manajemen itu tidak tahu keadaan secara real time ya. Bisa sih melalui laporan dari guru yang bersangkutan. Kemudian ada lagi aplikasi Duolingo. Aplikasi Duolingo ini pembelajaran berbasis kursus bahasa online dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan lainnya. Termasuk bahasa Arab ya. Aplikasi ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, termasuk latihan berbasis permainan, ujian, dan tantangan. Silahkan kalau misalkan mau menggunakan ini, tinggal ketikkan Duolingo. Nanti di sana ada tata cara penggunaannya. Kemudian aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan, kuisnya, contohnya untuk pembuatan kuis secara interaktif dan online. Nah, ini contohnya adalah Quizizz ya, adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif secara online dan membagikannya kepada siswa. Siswa dapat menjawab pertanyaan kuis ya dalam waktu real time menggunakan perangkat mereka sendiri dan hasilnya dapat ditampilkan oleh guru untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Ini juga sangat bagus ya. Tapi balik lagi seperti tadi, ini terpusat pada guru sehingga manajemen tidak tahu apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Oke, kemudian lainnya ada Scratch. Scratch adalah platform pemrograman visual yang dirancang khusus untuk anak-anak dan remaja. Dengan Scratch, pengguna dapat menggunakan proyek-proyek interaktif seperti permainan, animasi, cerita digital, dan menata blok-blok kode visual secara intuitif. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu guru MI atau maksimal MTS ya, itu cocok kalau misalkan belajar Scratch ya. Ini bentuknya seperti permainan dan animasi ya, dan cerita digital. Jadi lebih kelihatan secara visual. Kemudian ada lagi aplikasi dalam konteks pendidikan itu Zoom ya. Zoom pasti sudah sangat populer sekali. Sejak pandemi, Zoom ini adalah salah satu yang sangat berjasa dalam pembelajaran secara online ya. Zoom adalah platform konferensi video yang sering digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kelas virtual, seminar, dan pertemuan lainnya secara online. Zoom menyediakan fitur kolaborasi seperti berbagi layar, obrolan teks, ruang breakout yang memungkinkan interaksi dan pembelajaran efektif dari jarak jauh. Kemudian untuk yang lainnya, ada juga aplikasi-aplikasi yang dibuat secara mandiri oleh lembaga-lembaga tertentu karena dia pengen mengintegrasikan pembelajaran itu dalam satu data ya, dalam satu data sehingga si pimpinan itu bisa mengetahui keadaan dari pembelajaran secara real time ya. Jadi misalkan begini, pada saat ada pembelajaran, misalkan pembelajaran pengantar teknologi informasi. Nah, kalau menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi,
ini manajemen tidak bisa memantau apa yang terjadi di pembelajaran tersebut. Berapa absennya, berapa yang masuk, berapa yang tidak masuk, itu tidak diketahui. Akhirnya manajemen itu membangun aplikasi secara mandiri yang mengintegrasikan semua resource yang bisa diketahui oleh pimpinan, sehingga pimpinan bisa melakukan evaluasi dan bahan evaluasi itu tersedia secara real time atau kapanpun dia mau maka dia bisa mengetahui. Nah, tidak banyak yang mengembangkan aplikasi seperti ini ya, karena kadang-kadang masih terpecah-pecah antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, apalagi kalau misalkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ini ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi kayak misalkan ada pengumpulan data menggunakan Google Form ya. Nah, itu data hanya dimiliki oleh yang punya akun Google Form tersebut atau yang dikasih akses untuk mengakses itu gitu ya. Tapi pada saat ada data yang lainnya itu akan kesulitan gitu ya. Jadi datanya akan tersebar-sebar, nggak bisa dikorelasikan antara Google Form 1 dengan Google Form yang kedua. Itu nggak bisa berkorelasi, hanya berkorelasi untuk satu Google Form saja gitu ya. Nah, itu sebabnya banyak aplikasi-aplikasi yang baru yang khusus digunakan untuk mengintegrasikan semua sumber daya ini gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perangkat lunak aplikasi. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.